Nama Denny Sumargo kembali menjadi sorotan setelah dirinya membagikan podcast dengan seorang perempuan bernama Cynthia Sheila asal Semarang. Perempuan tersebut mengaku menjadi korban DJ Panda selain Erika Carlina. Sebelumnya, DJ Panda memang sudah mengakui ada 2 perempuan lain dan berjanji akan menyelesaikannya secara pribadi. Namun, Cynthia Sheila yang bahkan sudah melahirkan merasa tidak bisa menghubungi DJ Panda sehingga meminta bantuan kepada Denny Sumargo. Podcast tersebut pun akhirnya dikomentari oleh psikolog Lita Gading. Ia menilai Cynthia kemungkinan mengalami celebrity worship syndrome karena awalnya merupakan fans DJ Panda hingga rela mengorbankan harga diri dan kehormatannya. Dalam penilaian Lita Gading, kasus ini tidak hanya menyoroti DJ Panda, tapi juga kesalahan besar dari Cynthia Sheila sendiri. Ia menilai kehamilan hingga memiliki anak di luar nikah adalah konsekuensi dari tindakan nekat yang dilakukan. Lita Gading juga menyentil sikap Cynthia yang dianggap tidak malu mengumbar aib. Sementara Denny Sumargo memberi panggung bagi cerita tersebut. Menurutnya, tindakan itu menyalahi moralitas dan tidak menunjukkan rasa kasihan kepada keluarga. Lita Gading menegaskan dirinya tidak akan pernah mendukung orang yang bangga membongkar aib, sekalipun ia seorang perempuan. Bahkan melalui unggahannya ia menandai akun Denny Sumargo untuk memastikan pendapatnya sampai, sembari menyebut bahwa di zaman sekarang orang justru bangga mengumbar aib hanya demi pengakuan. Hai guys, kalian udah lihat belum wawancara Denny Sumargo dengan salah satu wanita ya? Atas kemauan kamu sendiri? Iya. Oke. Katanya dalam tanda kutip dia juga adalah korban dari DJ Panda. Aduh, dari cerita yang dia sampaikan, secara psikologis saya menilai ada seseorang yang benar-benar sangat tertarik kepada salah satu tokoh atau selebritis yang terlalu tergila-gila dalam tanda kutip ya guys, dan dia benar-benar mengorbankan segala apapun yang ada dalam dirinya, termasuk harga diri dan kehormatannya. Ya, kita biasa sebutnya dengan celebrity worship syndrome guys. Waduh, tapi di sini saya hanya menjelaskan, ini bukan cuma satu orang guys. Kalau orang tergila-gila terhadap idolanya atau fansnya gitu ya, maka apapun yang terjadi di dalam diri dia mengorbankan semuanya hanya demi sesuatu ingin diperhatikan oleh sang idola guys. Dari apa yang disampaikan ke media, apa yang disampaikan di podcast, yang salah siapa? Dua-duanya salah, tapi yang lebih salah adalah perempuan ini ya. Bukan kita menyalahkan dalam arti tidak woman support woman, karena apa yang dilakukan oleh dia itu di-create dengan sadar gitu loh, dan dia melakukan hal tersebut dari apa yang sudah ada dirancang dan direncanakan oleh dia guys, sampai akhirnya sekarang ini dia menuntut untuk pertanggungjawaban dari DJ Panda itu. Laki-laki sebejat apapun, maaf ya, sebejat apapun, tetap dia akan melihat sesuatu yang memang akan memanfaatkan situasi. Itu udah pasti gitu ya. Apalagi perempuan tersebut dalam tanda kutip menyodorkan dirinya, dan dia masuk ke dalam satu ruangan kamar, dan terjadilah hal tersebut yang akhirnya dia hamil dan mempunyai anak. Menurut kalian gimana guys? Coba, saya mau tahu apa pendapat kalian. Ini adalah bagian dari resiko dan konsekuensi. Dan yang herannya, kenapa sih zaman sekarang ini aib dibuka dan diumbar gitu loh? Apa tujuannya? Merusak nama diri sendiri loh sebenarnya. Ini aib loh. Kok aib itu diberikan ruang dan diberikan panggung sekarang ini? Lucu saya. Saya nggak menyalahkan siapapun. Namun dalam hal ini, memberikan ruang panggung untuk berbicara pun juga saya rasa kurang elok ya gitu, kurang elok, dan juga hal tersebut bisa menjadi contoh yang tidak baik untuk semua lah yang melihat gitu. Apapun kasusnya, tetap ini sudah menyalahi moral, ini sudah di luar dari moralitas gitu. Menurut saya nggak perlulah terpublish dan nggak perlulah dipublish gitu. Kasianlah orang tua Anda,
kasihanilah keluarga Anda. Bagaimanapun juga mereka, orang tua sudah membesarkan kamu, tapi kelakuan kamu seperti ini gitu, hanya demi memuaskan nafsu pribadi, tapi merusak citra anak kamu nantinya. Bagaimana kondisi psikologisnya dengan kelakuan orang tua yang seperti ini? Speechless saya guys, mau bicaranya seperti apa. Yang jelas di sini saya tidak akan mensupport orang-orang seperti ini, sekalipun dia perempuan. Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang udah muncul di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, gue shock banget. Tapi gue nggak bisa nyalahin. Gue nggak mendukung si perempuannya ya. Ingat, hanya karena lu hamil dan lu nggak ditanggung jawab, cowoknya nggak bertanggung jawab sama lu. Gue respect sama lo, enggak ya. Dan gue juga tidak membela si DJ Panda ya. Kali ini gue nggak ngebela, karena yang dilakukan, lagi-lagi yang dilakukan itu nggak ada yang bener. Si ceweknya juga dia fans ya. Lu itu fans, lu jauh-jauh nyamperin cowok. Nggak ada cewek lugu nyamperin terus mau ke kamar hotel. Lu ngapain? Lu tolol apa bego? Gue tanya. Lu tolol apa bego? Lu nyamperin jauh-jauh, beda kota, terus lu disuruh ke kamar. Lu ke kamar, lu udah tau lah itu kemana ya. Kenapa lu mau? Lu tuh gak ada hubungan. Ya wajar aja kalau dia gak mau tanggung jawab. Kagak ada hubungan, cuma sekali terus Hamidun. Coba, lu lagian ngapain jadi cewek? Gampangan banget. Astagfirullahaladzim, gua mah gak habis pikir deh kenapa cewek-cewek ini. Aduh. Setelah kasus DJ Panda mulai meredup dan dia udah kembali lagi banyak job sana sini, muncullah di podcast Bang Densu yang bernama Cila yang mengakui punya anak dari DJ Panda. Tapi pas gue nonton dari awal sampai akhir, gue banyak ngangeng-ngangong. Kenapa gue demikian? Mbak Cila, kalau jualan itu ya kalau nggak untung ya rugi. Maaf ya, emosi. The power of netizen. Ternyata banyak yang tahu juga bahwa Mbak Cila ini seorang jendes, anak satu yang harusnya bekerja cari nafkah untuk masa depan anaknya, bukan malah ngejar-ngejar DJ Panda dengan alasan fans. Sampai lu bela-belain ya uang pas-pasan lu. Ini gue bukan nggak support woman atau membela DJ Panda, nggak, sama sekali nggak. Cuman gue gedek aja sama pengakuannya yang banyak ngangeng-ngangong. Ya kalau udah dibayar ya pergi, udah dibayar mau berharap diapain emangnya? Seorang janda ya kali nggak tahu ya kan? DJ Panda di kamar, lu nyamperin DJ Panda dalam keadaan tidak berpakaian dan cuma pakai selimut. Anak orang baru lahir masih merah pun tahu itu maksudnya kemana. Oke, sosokan udah berusaha untuk nolak, pakai diomongin lagi, telat nyabut lah, terus keluarin di dada lah. Lo pikir yang nonton sosial media stok ini orang-orang dewasa semua? Bodoh tau. Satu lagi, keluarganya juga orang-orang dewasa, orang-orang tua. Gak mungkin dengan lu podcast kesini lu cuman butuh pengakuan anak DJ Panda. Gak mungkin pakai sok-sokan bukan nafkah lagi. Lu klarifikasi di sini supaya dimaafin sama keluarga lu atas ulah lu itu, percaya gitu? Enggak. Udah, mending lu jujur aja. Pada intinya lu datang ke podcast Bang Densu ini mau meminta tolong untuk pertanggungjawaban nafkah dari DJ Panda. Udah, itu aja udah stop gitu loh. Gak usah kemana-mana. Oke, sok-sokan mampu. Ada aja ya sekarang berita terbaru. Sekarang muncul lagi tuh perempuan yang katanya baru melahirkan anaknya Kopan dan dia minta pertanggungjawaban Kopan. Kok aku gak ada kasihan-kasihannya ya guys ya sama itu perempuan. Apalagi setelah nonton sampai selesai podcastnya Kodensu itu ya, kalian tuh bisa denger kan Kodensu itu bacain chat perempuan itu sama si Kopan. Itu tuh kelihatan banget kalau dia tuh obses sama si DJ beruang ini. Kenapa aku bilang obses? Kalian tuh bisa lihat deh dari chat-chatnya, dia itu yang ngebet banget pengen ketemu sama si Kopan ini loh. Apa ya? Kok bisa gitu ya ada perempuan yang mau nyusulin laki-laki gitu ya ke hotel, yang jelas-jelas dia itu bukan bukan pacarnya, bukan saudaranya, bukan suaminya gitu ya. Dia tuh mau gitu loh nyusulin
si Kopan ini, seharusnya kan tuh bisa mikir ya, kalau misalnya kita ini perempuan sama laki-laki ke hotel, satu hotel bareng gitu ya, kita tuh bisa mikir gitu, tujuan laki-laki itu apa gitu. Nggak mungkin dong dia ke hotel, suruh kita nyusulin ke hotel, atau kita mau nyusulin ke hotel itu buat kerja kelompok, sementara kita dia nggak satu sekolah sama dia. Dia pasti tau lah tujuannya apa. Dan terus dia bilang juga di Densu kan, bentar aku minum dulu, aku minuman kolagen bentar. Terus kan dia tuh bilang kalau dia tuh sempet nolak gitu. Dia bilang ini kejauhan. Aku tuh nggak percaya. Kenapa aku nggak percaya? Dia tuh rela nyusulin si Kopan ini sendiri naik kereta api, terus mau gitu nyusulin laki-laki yang bukan suami kita ke hotel. Itu tujuannya apa coba? Kamu tuh bukan anak kecil, udah pernah punya anak, udah pernah menikah sebelumnya. Pasti dong tahu dong tujuannya apa ke hotel sama laki-laki, dia tuh nyuruh ke sana gitu ya. Jujur ya, aku tuh malah kasihan sama perempuan itu karena dia punya anak. Aku tuh malah kasihan sama anaknya loh. Kenapa aku bilang kasihan sama anaknya? Anaknya tuh harus menanggung malu atas perbuatan ibunya gitu. Dan diketahui seluruh Indonesia lagi sekarang. Apa sih guna-gunanya tuh kayak gitu?